Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua berambut hitam yang sedang bermain catur dengan supremasi abadi api panas disebut Duan Yuzai. Dia juga penduduk asli Black Mountain Immortal Domain, tapi dia tidak memiliki latar belakang sekte apapun. Dia adalah seorang kultivator pengembara yang mengandalkan merebut makanan dari mulut harimau untuk berkultivasi ke tahap awal Dewa Emas. Dia bersembunyi di sini karena dia lelah dengan hari-hari pertempuran dan rencana licik di tahun-tahun awalnya. Adapun pria pemain sitar dan pria tua berjubah coklat, yang satu disebut Yuziki, dan yang lainnya disebut Tuan Jingyang. Tak satu pun dari mereka adalah penduduk asli dari Black Mountain Immortal Domain. Mereka datang dari domain abadi lainnya dan akhirnya tinggal di sini. Salah satunya adalah dewa sejati yang terlambat, sementara yang lainnya adalah Golden Immortal yang terlambat. Perbedaan tingkat kultivasi mereka tidak kecil, tetapi mereka adalah yang paling dekat dari keempatnya di atas batu. Nyatanya, selain 4 di atas batu dan Hanli, ada banyak kultivator yang tinggal di 72 lembah dan 36 jurang pegunungan awan terapung. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator pengembara dan dewa pengembara. Mereka tahu bahwa tidak memiliki harapan untuk maju lebih jauh dalam dao besar, jadi mereka hanya fokus pada gunung dan sungai, bermain catur, membuat anggur, menulis, dan hal-hal duniawi lainnya. Mereka menjalani kehidupan yang santai. Seiring waktu, pegunungan awan terapung mendapatkan nama lain, Gunung Awan Menganggur. Lembah gunung tempat tinggal 4 orang dan Hanli awalnya disebut Lembah Rusa Awan, tetapi mereka telah mengubahnya menjadi Lembah Bangau Liar. Di Floating Cloud Mountain, selalu ada aturan aneh, jangan bertanya tentang masa lalu, jangan terlibat dalam perselisihan, dan jangan diganggu oleh orang luar. Itu berarti mereka tidak bertanya tentang masa lalu orang-orang yang tinggal di sini, dan mereka tidak diizinkan memulai perselisihan di gunung tanpa izin. Adapun asal-usul aturan ini, Hanli mendapat jawaban yang tidak akurat dari supremasi Dewa Api Panas. Dikatakan bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh seorang kultivator pengembara yang berkultivasi di pegunungan awan terapung. Tidak ada yang peduli pada awalnya, tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan membunuh dan niat membunuh orang ini sama menakutkannya. Tidak peduli apakah itu seseorang, klan, atau sekte yang melanggar aturan, mereka semua dibunuh olehnya. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani melanggar aturan tersebut. Belakangan, ada desas-desus bahwa orang ini sepertinya memegang posisi penting di pengadilan surgawi. Setelah dia pergi, aturan ini secara bertahap menjadi aturan besi pegunungan awan terapung, sedemikian rupa sehingga bahkan istana abadi yang bertanggung jawab di sini menutup mata terhadapnya. Di Idle Cloud Mountain ini, memiliki kesenangan duniawi adalah hal yang benar untuk dilakukan, tidak seperti aku. Bersembunyi di sini sama sekali tidak damai. Saya harus berkultivasi tertutup untuk memurnikan pil. Benar-benar memalukan nama, Awan Bangau Liar, kata Hanli dengan senyum pahit. Beruntung kamu seorang penyuling pil. Kalau tidak, jika kamu tidak mengeluarkan pil jiwa emas itu tepat waktu, jiwaku akan hancur pada hari aku menerobos ke alam Dewa Emas, kata Duan Yuzai dengan sungguh-sungguh. Rekan Taois Duan, tidak perlu menganggap masalah ini begitu serius setiap kali Anda menyebutkannya. Bagi saya, itu tidak lebih dari usaha kecil. Berkat rekomendasi Anda, saya dapat membangun tempat tinggal gua di Wild Crane Valley. Anda telah membalas budi, kata Hanli sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku? Mata Duan Yuzai berkilat dengan sedikit rasa bersalah. Hanli telah mengalami temperamen Jianghu yang serius dan sekuler yang sangat mementingkan kebaikan, kebenaran, kasih sayang, dan permusuhan, jadi dia tidak mencoba membujuknya lagi. Oh benar, di mana Primo? Mengapa dia membuat kita berdiri hari ini?
Dia melihat sekeliling dan bertanya lagi. Mo Wuxue, apakah kamu tidak tahu? Dia sedang bermeditasi di tebing King Feng, kata Yu Ziki. Meditasi apa? Bukankah itu hanya mimpi di siang hari? Dia dapat bermeditasi selama 10 atau bahkan 100 tahun sekaligus. Jarang melihat seseorang seperti dia di Idle Cloud Mountain, kata Tuan Jing yang dengan nada menghina. Meskipun tidak ada harapan untuk Grid Dao dalam hidup ini, aku tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Karena kultivasi itu membosankan, mengapa tidak memanjakan diri di dunia manusia? Romansa, musik, catur, puisi, dan anggur, selalu ada kesenangan, kata Yu Ziki dengan sedikit penyesalan. Romansa bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati sendirian. Aku butuh bantuanmu, Ziki. Han Li tahu bahwa Yu Ziki telah lama jatuh cinta pada Mo Wuxue, jadi dia menggodanya sambil tersenyum. Senyum Yu Ziki tidak berkurang saat mendengar ini, tapi dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mo Wuxue adalah kultivator Dewa Emas tahap awal, sementara dia hanya tahap akhir Dewa Sejati. Selain itu, karena keterbatasan bakatnya, dia mungkin tidak dapat melewati ambang Dewa Emas di masa hidup ini. Malapetaka peluruhan abadi masih membayangi kepalanya, jadi bagaimana mungkin dia berani berharap untuk menjadi pendamping Dao-nya. Pada saat ini, Tuan Jing yang tiba-tiba meletakkan pot anggurnya dan maju ke depan, bertanya sambil tersenyum, "Oh benar, saya mendengar bahwa rekan Daois Li telah memurnikan kuali, Five Stone Pills baru-baru ini. Bisakah Anda menjual satu?" "Menjual? Rekan Taois Jing Yang, Anda memperlakukan saya seperti orang luar," kata Han Li dengan lambaian tangannya. Ketika lelaki tua berjubah coklat itu mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Tapi sebelum dia bisa selesai tertawa, kalimat Han Li berikutnya membuat sudut mulutnya sedikit berkedut, sampai ke telinganya. "Berdasarkan hubungan kita, mengapa aku harus membelinya? Anda bisa menggunakan pot anggur sao hijau untuk menukarnya." Anggur sao hijau ini adalah metode pembuatan anggur yang sangat istimewa yang telah dipelajari oleh Guru Jing Yang dari buku-buku kuno. Itu adalah anggur abadi lembut yang diseduh dengan mencampurkan esensi lebih dari 100 ramuan roh abadi. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi nilainya tidak di bawah dari 5 batu pil. Semua orang melihat ekspresi sedih Guru Jing Yang dan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Pada akhirnya, Tuan Jing yang masih tidak tahan berpisah dengan anggurnya, jadi dia bergumam, "Anggur berkualitas lebih enak. Rasa apa yang dimiliki pil?" Melihat ini, senyum di wajah Han Li semakin dalam. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan 4 sinar cahaya terbang ke arah 4 orang di atas batu. Mereka dengan cepat mengambilnya dengan tangan mereka, tetapi menemukan bahwa itu adalah botol porselen giok putih seukuran telapak tangan. "Ini adalah," Senior Hot Flame berkata dengan ragu. Han Li menganggukkan kepalanya dan berkata, 5 pil batu, 1 untuk setiap orang." "Tidak ada lagi." Rekan Taois Li, ekspresi Tuan Jing yang menegang saat dia bergumam. Yang lain juga sedikit terkejut. Lagi pula, pil 5 batu ini adalah pil tingkat Dewa Emas. Itu memiliki efek yang besar dalam menstabilkan wilayah seseorang dan meningkatkan kultivasi seseorang. Itu bukan sesuatu yang bisa diberikan dengan santai. Semuanya, jangan kaget. Aku memberikan pil ini kepada semua orang karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Han Li menghela nafas. Mendengar ini, semua orang tidak segera menyingkirkan pilnya. Sebaliknya, mereka memiliki ekspresi serius, menunggu untuk mendengar apa yang diinginkan Han Li. "Saya percaya semua orang juga memperhatikan bahwa niat membunuh di tubuh saya sangat tebal, bukan? Sejujurnya, saya memang sedang mengalami kesengsaraan immortal decay dan terjebak oleh niat membunuh," kata Han Li perlahan saat tatapannya menyapu kerumunan. Memang tidak ada kejutan di wajah orang-orang itu. Sebaliknya, mereka tampaknya menyadari,
Seolah-olah mereka akhirnya mendapatkan jawaban yang masuk akal atas pertanyaan yang telah lama membingungkan mereka. Mereka tahu bahwa kesengsaraan peluruhan abadi adalah rintangan yang tidak dapat dihindari dan mungkin tidak dapat diatasi, jadi mereka bersimpati dengan pengalaman Hanli. Beberapa hari yang lalu, saya memperoleh resep pil yang dapat memurnikan pil yang dapat menahan serangan balik niat membunuh untuk sementara. Hanya saja saya tidak dapat menemukan bahan spiritual yang disebut kristal batu Suanzi, jadi saya ingin semua orang membantu saya melihat untuk itu, lanjut Hanli. Resep pil yang dia sebutkan disebut Evil Purging Pill. Itu adalah resep pil rahasia yang diperoleh dari aliansi Anika. Efeknya bukan untuk sementara menekan serangan niat membunuh, tetapi untuk membersihkan niat membunuh untuk membantu Golden Immortal melewati kesengsaraan Immortal Decay. Namun, ini hanya rumor. Karena pil ini terlalu langka, belum dikonfirmasi secara luas. Untuk menyempurnakan pil ini, dua bahan utama yang dibutuhkan sangat penting. Salah satunya tidak lain adalah selusin ramuan spiritual aneh yang telah dikumpulkan Hanli di dasar jurang niat membunuh. Setelah bertanya-tanya di aliansi Anika, dia menemukan bahwa item ini disebut Bitter Nectar Grass. Itu adalah benda spiritual yang hanya bisa diproduksi setelah puluhan ribu tahun di tempat dengan niat membunuh yang kuat. Nilainya mencengangkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Evil Purging Pill sangat langka. Adapun bahan utama lainnya, itu adalah kristal Z misterius. Mereka bertiga, termasuk Tuan Jing Yang, bingung tentang barang ini. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya Hot Flame Immortal yang merenung sejenak dan berkata, rekan Li berbicara tentang Heart Flower Stone yang legendaris. Itu benar, rekan Hot Flame, apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Hanli mengangkat alisnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Hot Flame Immortal menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat materi spiritual kelas atas. Saya hanya mendengar bahwa itu muncul di Paviliun Kunjade di kota Jukun ratusan tahun yang lalu. Hot Flame Immortal menggelengkan kepalanya dan berkata, apa batu Suanzi ini? Mengapa begitu misterius dan langka? Batu Suanzi adalah batu spiritual kelas atas. Ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan banyak pil tingkat Dewa Tai. Itu lahir sebagai tanaman rumput. Biasanya, satu tanaman baru akan berbunga setelah puluhan ribu tahun. Setelah kuncup bunga mekar, kristal kecil akan lahir di tengah bunga. Ini adalah batu Suanzi, jelas Hot Flame Immortal. Kecuali diganggu oleh kekuatan luar, bunga tidak akan layu dan batu akan terus tumbuh. Semakin tua usianya, semakin kuat kekuatan spiritual dan kekuatan obat yang dikandungnya. Namun, selama diganggu oleh kekuatan eksternal, batu akan jatuh, kelopak akan layu, tanaman akan layu, dan akar akan berubah menjadi abu. Karena tumbuh di tempat yang tidak berpenghuni, maka sangat langka di pasaran. Bisa dikatakan tak ternilai harganya, tambah Hanli. Master Jing yang mendecakkan lidahnya dengan heran dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sangat jarang. Sepertinya pil 5 batu rekan Li akan terbuang sia-sia. Jangan khawatir, rekan Li. Meskipun saya seorang penyendiri, saya masih memiliki beberapa teman lama. Beberapa dari mereka berkecimpung dalam bisnis materi spiritual ini. Saya pasti akan meminta mereka untuk mencarinya atas nama saya, Duan, kata Yuzai dengan ekspresi serius. Terima kasih. Hanli menangkupkan tinjunya dan berkata, saya tidak terlalu bisa diandalkan dalam hal ini. Old Hot Flame dapat dengan bebas masuk dan keluar kota terdalam kota Jukun, jadi saya dapat membantu Anda mencari tahu beberapa informasi. Siapa yang tahu kapan item ini akan muncul kembali di Menara Yukun, kata Master Jing yang sambil merentangkan tangannya. Jangan khawatir, rekan Li. Setelah pertandingan ini, aku akan kembali ke kota Jukun. Begitu Hot Flame Immortal selesai berbicara, dua suara renyah terdengar di papan catur.
Dua bidak catur putih mendarat di papan catur. Saya mengaku kalah, kata Duan Yuzai tanpa ragu. Kamu, lupakan. Aku akan kembali ke kota Jukun sekarang. Hot Flame Immortal tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah selatan. Puluhan ribu mil selatan Pegunungan Awan Terapung, ada kota terbesar dan paling makmur di bagian utara wilayah mistik Gunung Hitam. Itu disebut kota Jukun. Tidak seperti banyak kota di wilayah surgawi Beihan, yang sebagian besar dihuni oleh orang biasa, ada ratusan klan dewa di kota Jukun. Beberapa dari mereka adalah klan kultivator, sementara yang lain adalah cabang sekte. Sebagian besar orang yang tinggal di kota adalah petani. Tidak diketahui apakah itu karena itu, tetapi Istana Abadi sangat ketat dalam pengelolaan tempat ini. Seluruh kota secara ketat dibagi menjadi dua bagian, kota terdalam dan kota terluar. Semua kultivator dapat dengan bebas masuk dan keluar kota luar sementara banyak pembatasan diberlakukan di dalam kota. Kultivator manapun yang bukan dewa sempurna dan bukan anggota terdaftar dari sekte lokal di wilayah mistik Gunung Hitam tidak diizinkan memasuki kota terdalam. Bahkan kultivator lokal tidak diizinkan masuk. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat dewa primordial yang dapat memasuki pusat kota tanpa dibatasi oleh tempat kelahiran mereka. Dikatakan bahwa ada pengawas dari pengadilan surgawi di pusat kota-kota Jukun. Kultivasinya tak terduga, dan dia adalah pilar dari seluruh wilayah mistik Gunung Hitam. Faktanya, ketika Hanli pertama kali tiba di wilayah mistik Gunung Hitam 100 tahun yang lalu, dia tidak tinggal di lembah bangau liar. Sebaliknya, dia langsung pergi ke kota Jukun. Ketika dia pertama kali memasuki kota, dia melihat sebuah altar yang disebut Gulungan Eksekusi Surgawi, di alun-alun di dalam gerbang kota. Ada daftar panjang 1000 kaki di atas altar, dan ada berbagai macam orang yang tergambar di atasnya. Ada manusia, monster, dan banyak ras alien. Kejahatan dan ganjaran mereka tertulis di daftar. Hanli melihat banyak wajah yang dikenalnya dalam daftar, termasuk Bai Lian, Pendeta Tao Huyan, dan Jiao San. Posisi Jiao San berada di atas Bai Lian, tapi namanya adalah Gan Jioshen. Dia tidak menunjukkan wajah aslinya di daftar, hanya topeng merah binatang aneh. Ketika Hanli mencapai akhir daftar, dia melihat wajah familiar lainnya. Orang ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Dia mengenakan jubah hijau pada gambar, dan dia memegang pedang dengan satu tangan. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penampilannya, itu sangat mirip. Ada kalimat sederhana di bawah gambar. Li Feiyu, yang mempraktikkan seni terlarang dan berpartisipasi dalam pembunuhan seorang pejabat penting abadi di pengadilan surgawi. Terlepas dari hidup atau mati, hadiahnya adalah 5.000 batu meta abadi. Dia mengerutkan kening, bukan karena dia diinginkan, tetapi karena dia marah. Hadiahnya hanya 5.000 batu esensi abadi, tetapi hadiah Jiao San adalah 100.000 batu meta abadi. Dia bisa mengabaikan soal membunuh Tao Yu. Berbicara secara logis, setelah dia membunuh Gong Sujiu di Istana Abadi Netherfrost, hadiahnya seharusnya tidak terlalu kecil. Bagaimanapun, dia adalah seorang dewa primordial yang mengawasi utusan abadi. Memikirkan hal ini, Hanli mengangkat kepalanya untuk melihat pesanan hadiah Gan Jioshen. Dia menemukan bahwa kejahatan yang ditulis di bawah ini jauh lebih bervariasi. Di antaranya adalah mengolah teknik terlarang, membunuh pejabat abadi, berkolusi dengan dewa tikus, dan sebagainya. Setelah sedikit berpikir, dia mengerti bahwa Istana Abadi kemungkinan besar mengaitkan penyebab utama kematian Gong Sujiu dengan Gan Jioshen dan Mo Yu. Dengan kultivasinya saat itu, paling banyak dia bisa dianggap sebagai kaki tangan. Setelah itu, Hanli berencana segera meninggalkan kota. Namun,
Setelah beberapa pengamatan, dia menemukan bahwa jumlah kultivator di kota itu hampir sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor sapi. Banyak orang sibuk datang dan pergi, dan tidak banyak orang berhenti untuk melihat daftar eksekusi abadi. Setelah beberapa pengamatan tidak langsung, dia menemukan bahwa sebagian besar orang di dewan, termasuk Gan Jiao Shen, adalah buronan dari istana Black Mountain Immortal, dan bahkan pengadilan surgawi. Sebagian besar orang di kota Gathering Moon sudah mengenal mereka. Jika mereka tidak memiliki petunjuk atau pemikiran khusus, mereka secara alami tidak akan membuang waktu melihat gulungan eksekusi abadi. Alasan yang lebih dalam adalah bahwa sebagian besar orang dalam daftar itu tidak bisa dianggap enteng. Jadi Han Li memutuskan untuk bersembunyi di kota untuk sementara waktu. Dia tinggal di kota pengumpulan gunung dan mencari metode untuk menyelesaikan ki yang mengerikan di tubuhnya. Namun, pencariannya tidak membuahkan hasil. Selain itu, keadaan khusus dia dan Demon Shin membuat mereka tidak nyaman untuk bergerak di sekitar kota. Setelah kombinasi faktor yang aneh, mereka akhirnya bertemu Duan Hezai di lembah bangau liar yang lebih ideal dan mendirikan tempat tinggal gua di sana. Melihat sosok supremasi abadi api panas menghilang, orang-orang yang tinggal di tempat yang sama semuanya tersenyum. Rekan Duan, masalah ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Kamu benar-benar tidak harus seperti ini dan merusak suasana hati rekan api panas, kata Han Li sambil tersenyum. Tidak apa-apa, cara bermain catur adalah tindakan mengolah pikiran seseorang. Sekarang aku sudah gila, aku yakin rekan Hot Flame bisa melihatnya. Selain itu, saya sudah hafal situasi permainannya. Saya hanya akan bermain dengannya di lain hari setelah pertandingan dilanjutkan, kata Duan Hezai dengan lambaian tangannya. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, cahaya hitam menyala, dan seluruh papan catur dan toples disingkirkan. Hehe, rekan Li, terakhir kali kamu mengatakan ingin menyeduh beberapa toples anggur selaiva api, aku bertanya-tanya. Pada saat ini, Tuan Jing yang datang dan bertanya sambil tersenyum. Rasa Fire Saliva Wine tidak bisa dibandingkan dengan Green Sao Wine milikmu. Tidak terlalu sulit untuk diseduh, jadi secara alami enak. Han Li tertawa ketika mendengar itu. Anggur Sao hijau ini sebenarnya belum sepenuhnya diseduh. Ini masih beberapa ribu tahun lagi. Jika saya mengeluarkannya sekarang, itu akan menjadi hadiah surgawi yang sia-sia, kata Tuan Jing yang dengan nada sedikit malu. Haha, aku tahu rekan Jin yang bukanlah orang yang picik, kata Han Li sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya, sebuah guci anggur berwarna kuning tanah mendarat di kaki Tuan Jing Yang. Wajah Tuan Jing yang berseri-seri. Dia dengan cepat mengambil toples anggur, membuka segel tanah liat, dan mengendus ringan. Anggur yang enak. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan sedikit keraguan dan bertanya, anggur ini sepertinya telah disimpan di ruang bawah tanah selama beberapa ratus tahun. Sepertinya tidak diseduh baru-baru ini. Karena aku menghibur teman-teman dengan anggur, tentu saja aku harus memberikan yang terbaik. Tidak mudah bagi saya untuk menyimpan anggur ini. Anda beruntung hari ini, kata Han Li sambil tersenyum. Duan Yuzai dan Yuziki tidak menyukai anggur, tetapi jarang mereka memiliki panjang gelombang yang sama, jadi mereka minum sepuasnya. Saat senja, Han Li kembali ke rumah setelah selesai bersenang-senang. Dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Di kedalaman hutan bambu, sebuah gua telah digali di dinding gunung. Itu cukup jauh dari tempat tinggal gua lainnya. Pada saat itu, pintu batu tempat tinggal gua tertutup rapat. Itu berkedip dengan lampu hijau seperti air. Dua penjaga lapis baja emas berdiri di kedua sisi pintu. Mereka adalah prajurit Dao-nya. Pada saat itu, kedua tentara Dao terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka tumbuh dalam ukuran, dan ada banyak pola berbentuk spiral yang aneh di tubuh mereka.
Aura yang dipancarkan juga hampir 2 kali lipat. Tidak hanya itu, tetapi mata kedua tentara Dao itu memancarkan cahaya spiritual, tampaknya cukup cerdas. Ketika melihat Han Li kembali, mereka membungkuk serempak. Han Li mengabaikan kedua tentara Dao itu. Dia membuka pintu batu dan masuk. Pintu batu di belakangnya menyala dengan cahaya hijau dan menutup secara otomatis. Tempat tinggal gua itu tidak terlalu besar. Ada aula di tengah dengan beberapa ruang rahasia di kedua sisinya. Dia melihat ke arah 2 ruang rahasia tertutup di sebelah kiri, tempat cahaya ajaib dan Taoist Xie berada dalam pengasingan. Magic Light memiliki Void Essence Pill untuk menyembunyikan auranya yang mengerikan, tetapi dia telah memiliki tubuh rat immortal yang sebenarnya, jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia benar-benar aman. Secara khusus, selama berada di kota, dia hampir terekspos di banyak kesempatan. Karena itu, setelah datang ke Wild Crane Valley, dia telah tinggal di gua selama bertahun-tahun dan tidak pernah melangkah keluar. Sejak Taoist Xie datang ke alam abadi Gunung Hitam, dia juga mengasingkan diri karena suatu alasan dan jarang keluar. Han Li menarik pandangannya dan berjalan ke ruang rahasia tempat dia biasanya berkultivasi. Dia duduk dengan kaki disilangkan dan melihat ruang di depannya dalam diam. Sejak dia berpisah dengan Jin Tong, dia mengikuti peta yang diberikan oleh pria berjubah putih itu. Meskipun dia telah menghindari sebagian besar area berbahaya dan melakukan perjalanan dengan hati-hati, luasnya Wildlands jauh di luar imajinasinya. Ada terlalu banyak variabel, dan dia hampir mati beberapa kali. Jika bukan karena kekuatannya yang dekat dengan ranah Dewa Primordial, perlindungan hukum waktu, dan bantuan cahaya ajaib, Dewa Tikus yang dapat melepaskan kekuatan Dewa Primordial untuk waktu yang singkat, hasilnya akan telah tidak dapat diprediksi. Ada suatu waktu ketika dia dikejar oleh sekelompok Thunder Beast ranah Dewa Primordial selama 3 tahun penuh. Binatang guntur itu sangat cepat, dan mereka bahkan lebih cepat daripada kereta terbang Zamrud Han Li. Selain itu, mereka dapat melakukan teknik rahasia teleportasi yang mirip dengan formasi cahaya petir. Tidak diketahui mengapa mereka mengejar Han Li. Han Li mencoba yang terbaik tetapi gagal melepaskannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi keluar dan melawan mereka. Dia dan Magic Light bergabung dan membunuh 2 Thunder Beast terkemuka. Baru pada saat itulah sisa Thunder Beast mundur. Namun, vitalitasnya sangat rusak, dan butuh beberapa tahun untuk memulihkan vitalitasnya. Ada saat lain ketika dia secara tidak sengaja memasuki tanah vulkanik yang berbahaya dan terjebak dalam dunia rahasia api yang terbentuk secara alami. Butuh lebih dari 10 tahun untuk melarikan diri dengan mengandalkan kemampuan Refinite Flamebird untuk melahap semua api. Meskipun ada banyak bahaya di sepanjang jalan, dia juga mendapatkan banyak hal. Belum lagi banyak bahan berharga dari Wildlands, dia juga menyelinap ke beberapa suku asing dan mempelajari banyak teknik rahasia dan metode kultivasi. Dia telah memperoleh banyak hal. Prajurit Dao di depan pintu adalah produk yang dia sempurnakan menggunakan teknik rahasia yang dia pelajari dari suku asing di Wildlands. Jika di hari lain, Han Li akan sangat senang mendapatkan begitu banyak keuntungan. Namun, saat ini, dia sepenuhnya fokus pada Evil Declan, dan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Dia duduk diam sejenak, dan tiba-tiba tangannya mulai memberi isyarat. Lingkaran cahaya keemasan muncul di depan Han Li, dan mereka berkumpul di satu tempat. Cahaya keemasan menyala, dan beberapa lampu keemasan mengembun menjadi botol giok emas. Itu adalah botol waktu yang dimurnikan. Botol ini terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya, dan hampir mengeras. Ratusan pola Dao waktu berkedip di badan botol, dan pelangi keemasan berputar di sekitar botol batu giok, memancarkan hukum waktu yang kuat. Selama bertahun-tahun,
dia telah menggabungkan pengalamannya dengan roda harta karun kebenaran dan mencoba meningkatkan pola dao waktu pada botol waktu murni dengan menggunakan butiran kristal waktu yang terkondensasi di botol langit. Seperti yang diharapkan, itu berhasil. Han Li bermain-main dengan Purified Time Bottle sebentar, lalu menyisihkannya. Tangannya membentuk gerakan lain. Cahaya emas berkilauan dan tembus pandang muncul dari tubuhnya, dan bersinar ke segala arah. Dia melantunkan mantra, dan tangannya menunjuk ke dalam kehampaan. Cahaya emas ini tiba-tiba berubah, dan berubah menjadi kerikil emas, dan melayang di sekitarnya. Setiap kerikil memancarkan cahaya kristal redup, dan ada jejak fluktuasi waktu yang tercampur di dalamnya. Kerikil emas meningkat dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa napas, itu telah membentuk bidang pasir emas yang berukuran puluhan kaki, dan menutupi lebih dari setengah ruang rahasia.